Jadi nak nak pause sekarang. Selamat siang Bapak Ibu Guru yang siang hormati. Selamat siang. Selamat siang. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bapak Ibu, yang mengadakan pertemuan hari ini dengan tujuan untuk menentukan strategi mengajar yang kita lakukan nanti untuk menyambut tahun ajaran 2020-2021. Sebelumnya Tiang ucapkan terima kasih karena sudah hadir walaupun jarak jauh, nggih. Niki yang pertama yang mau dengarkan dulu apa sebenarnya kendala yang dihadapi oleh teman-teman pada saat masa pandemi yang sudah kita alami selama 3 bulan terakhir, nggih. Ada beberapa teman yang sudah melakukan pembelajaran daring. Ada yang memberikan tugas portofolio. Di sini yang mau dengar apakah ada kendala yang dihadapi belajar dari rumah. Ini yang persilahkan. Mungkin dari Bu Mayu dulu. Oh gitu. Baiklah. Selamat sore teman-teman semua. Terima kasih Bu Ida atas kesempatannya. Sebenarnya pembelajaran daring itu selama masa pandemik ini saya rasa kurang efektif ya Bu Ida. Pertama dari segi kita sebagai tenaga pengajar itu kurang siap dalam hal basic kita belajar secara online karena kita sudah terbiasa belajar secara tatap muka dengan anak-anak. Tapi dari segi positifnya itu kita bisa sebenarnya lebih belajar lagi, menggali kreativitas kita sebagai guru agar bisa lebih kreatif lagi menyediakan sarana pembelajaran daring untuk anak-anak kita selama masa pandemik ini. Kalau dari segi kendala, saya sendiri sebenarnya itulah seperti tadi ilmu apa istilahnya model pembelajaran daring itu belum yang pahami secara benar, hanya seperti memberikan tugas lewat WA, terus dikumpulkan, kemudian kita koreksi gitu saja. Kalau lewat Zoom itu saya rasa juga dari segi anak juga tidak efektif, kendala internet, jaringan, segala macam. Jadi perlu sebenarnya ada istilahnya pelatihan kita juga sambil jalan nih untuk Bapak Ibu Guru, persiapan untuk pembelajaran kita tahun ajaran berikutnya sebenarnya media apa sih sebenarnya yang baik yang kita bisa terapkan ke anak-anak biar lebih efektif, tidak hanya sekedar memberikan tugas tanpa dikoreksi, dikumpulkan. Karena dari kemarin saya sempat baca tugas anak-anak beberapa tentang kesannya dia selama pandemi, dia merasa terbebani dengan tugas dari guru-guru, tugas dari WA, kemudian suruh kumpul, dan dia merasa itu percuma saja, tidak akan dinilai gitu, seperti itu, jadi tidak efektif. Sebenarnya saya ingin sekali punya satu model pembelajaran atau media yang bisa kita gunakan untuk anak-anak biar bisa belajar secara daring itu biar lebih efektif gitu saja. Kendalanya itu saja sih, mungkin jaringan. Kita sebagai guru juga belum mahir benar dalam pembelajaran daring. Kemampuan sih Bu Ida, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Mayu untuk sharingnya. Jadi kalau bisa yang tangkap di situ ada segi positif, ada negatif contohnya. Iya, betul. Jadi diperlukan adanya pelatihan untuk guru-guru. Mungkin dari yang lain bagaimana, Bu Wahyu? Dikit Bu Ida, mohon maaf ini saya mau beralih ke lewat laptop ya.
Oh gitu. Bisa di-confirm coba gini kalau gininya. Saya mau beralih ke laptop, tadi kan pakai HP soalnya. Oh ya. Nggak jelas dia kalau pakai HP, saya mau beralih ke laptop nih. Saya kasih. Oh, udah itu. Sudah? Sudah, Bu? Bisa dengar, Ibu? Sudah. Ya, Bu Wahyu, silahkan. Oke, kalau untuk dari Tiang sih hampir sama juga. Bingung juga cari aplikasi yang tepat apa. Kemarin waktu di pembelajaran masa awal pandemi yang pakai psikologi, kendalanya ada juga, ada yang bisa akses, ada yang tidak, dan tetap juga saya nggak bisa masuk Bu lewat psikologi. Saya kirim lewat ini ya, lewat email. Jadi tetap sih berbagai macam app yang dipakai jadinya bisa lewat WA, bisa lewat email. Kalau misalnya kita pakai psikologi, ada yang nggak bisa. Terus kemudian kalau kita pakai yang paling simpel sih sebetulnya Google Classroom. Google Classroom kayaknya itu masih simple lah. Jadi bisa kita pakaikan kelas dan juga guru-guru kayaknya udah mulai belajar kan kemarin pakai Google Form kan. Itu kayaknya lebih simple dan dipakainya. Jadi kok emang bisa kita fokusin aja dulu satu aplikasi atau apa dan udah ditunjang sama WordPress-nya Nengah juga kan. Jadi bisa itulah dikolaborasi atau gimana lah. Nanti tinggal kita kondisikan gimana baiknya antara Google Classroom sama WordPress halamannya Nengah itu. Itu ya tetap intinya ya biar ada pembelajaran lah juga. Jadinya ada yang bisa dia pakai, yang tidak bisa jadi ada materi yang dia bisa dapat lewat pelatihan atau apalah gininya biar sama-sama semuanya bisa. Ya. Gitu sih menurut Tiang. Jadi kesimpulannya diperlukan pelatihan, ya. Jadi dipromosikan Google Classroom oleh Bu Wahyu. Untuk yang lain gimana, Kak Nengah? Kira-kira gimana? Silakan Kak Nengah, bisa dengar suara Tiang? Halo, Kak Nengah? Hilang ya? Yang lain aja dulu. Yang lain dulu, Bu Ratna coba dari segi IT gimana? Bu Ratna, bisa dengar suara Tiang? Halo, Bu Ratna? Macet dia. Kendala jaringan terjadi. Bu Ratna? Saya belum bisa dengar. Oh, dari Pak Nengah. Ada chatnya masuk, saya belum bisa dengar. Belum bisa dengar. Kenapa itu ya? Ini salahnya itu. Ini nggak kelihatan jadinya. Mic-nya nggak kelihatan ya. Itu udah on tuh dia. Kalau mic nggak kelihatan berarti sudah. Audio. Audionya mungkin. Atau dari Bu Lili dulu ya. Bu Lili bisa dengar suara Tiang? Bisa Bu Ida. Silakan. Kalau dari saya pribadi sama seperti Bu Wahyu ya Bu Ida, memang kendalanya anak-anak kemarin seperti Tiang punya murid 34 contoh di kelas 9H ya. Itu Tiang punya murid 34 tapi tidak bisa semuanya join karena memang mereka kendala di membeli paketan kan Kocap. Hanya itu sih saya sama dengan Bu Wahyu, Bu. Oh, jadi kendala di anak ya? Ya, betul. Terus, terima kasih. Terima kasih. Halo. Halo ya. Gimana Bu Sutri? Ya, silakan. Ya, makasih Bu Ida. Halo. Bisa masuk suara saya? Bisa, bagus suaranya. Ya, maaf bisa, ini Bu Sutri. Saya gaptek nih tumben gini nih. Oke. Kalau menurut saya kemarin pembelajaran yang sudah kita lewati itu, memang saya pakainya pembelajaran yang untuk portofolio. Jadi anak-anak mengerjakan tugas yang sudah saya berikan. Kemudian memang dikirim lewat WA. Jadi pengirimannya lewat WA, tapi kendalanya kalau semua ngirim lewat WA karena Tiang kan tidak memahami IT, jadi guru yang tidak
memahami IT lewat WA, jadi HP-nya yang error. Karena kalau terlalu banyak masuk, ya. Kemudian ada juga anak yang tidak mengirim tugas. Kendalanya mereka itu ada beberapa anak katanya memang tidak punya HP. Ada berapa Ya, dia persen itu, Bu? Ada banyak? Yang saya tahu ada 3 anak di kelas 7 kemarin, ada 3 anak katanya dia memang tidak punya HP. Dan ada beberapa anak juga pakai HP orang tuanya. Karena HP orang tuanya ada paketnya itu. Jadi kendalanya itu adalah kadang anak itu tidak on di paketnya karena paketnya habis atau mungkin tidak ada jaringan. Nah, itu yang tidak mengirim tugas kemarin. Jadi itu kendala yang saya alami untuk pelajaran bahasa Indonesia pada pembelajaran work from home yang lalu. Ya, terima kasih Bu Sutri. Jadi ada kendala. Itu saja yang bisa Tiang sampaikan, Bu Ida. Ya, terima kasih untuk Pak Nengah. Udah bisa dengar? Sampun, Bu. Sampun. Oke. Terus gimana Sudah, pengalamannya? Sudah masuk? Bisa? Sudah, Pak Nengah, sudah masuk. Oke. Nggih. Aduh, dari tadi baru bisa masuk. Aduh. Nggih. Punapi gatre, Pak Nga. Becik-becik, rahayu, baik. Nggih. Bapak Ibu, dia aja Bapak ya. Ya. Ibu-ibu sudah bisa masuk ini. Iya. Paling ganteng, Bu. Paling masuk dari tadi nih. Saya ralat ibu-ibu gitu nggih. Berkaitan dengan apa yang disampaikan Bu Ida terkait dengan apa yang telah kita lalui pada masa-masa pandemik, mengajak anak-anak belajar dari rumah dan mengerjakan beberapa kewajiban atau tugas yang dikerjakan di rumah. Nah, ada satu catatan yang paling penting sebenarnya, Nike, adalah anak lebih mudah itu mengakses WhatsApp ketimbang anak mengakses website. Namun ke depan ada beberapa hal yang ingin saya kerjakan dengan teman-teman itu terkait dengan web, karena tadi sudah disetujui bahwa web kita hari Senin baru bisa dilakukan pembayaran oleh bendahara. Nah, nanti web yang kita kerjakan nanti adalah web resmi, itu berbasis sch.id. Karena ada beberapa teman dari guru TK juga menginginkan web yang menggunakan sch.id untuk nanti akun Microsoft gratis. Nah, nanti sambil jalan ada banyak hal yang ingin Tiang sampaikan kepada Bapak Ibu, karena visi kita ingin membangun pendidikan dari rumah. Nah, terkait dengan web, nanti Bapak Ibu akan memiliki akun masing-masing. Nah, yang menjadi masalah dan belum diberikan klarifikasi adalah apakah anak diberikan voucher atau diberikan paket untuk mengakses internet dari rumah. Itu belum mendapat kejelasan. Itu belum mendapat jawaban yang pas, karena nanti akan dibuatkan rapat. Dari Tiang hanya Nike saja. Jika ada Bapak Ibu yang ingin menambahi, silahkan. Terima kasih Pak Nengah sudah memberikan masukan. Itu kita belajar melalui web, gitu ya. Untuk teman-teman yang lain, silahkan yang baru masuk, Pak Tetamo. Pak Tetamo baru masuk, selamat siang.
Bu Ratna sudah bisa dengar? Bu Ratna, halo. Aduh, ada telepon masuk. Tante, ada telepon masuk. Pak Tetamo, selamat bergabung. Belum connect ya. Belum ya. Jadi kalau bisa tiang Baru bangun Pak Tamo ya? Ngopi. ya, kalau bisa tiang gini dulu yang tadi nih. Berarti kita kalau dari Pak Nengah disarankan pakai web karena sudah disetujui oleh bendahara, kan benar. Kemudian dari teman-teman yang lain kendalanya ada seperti Bu Sutris, ada siswanya yang berkendala dengan jaringan, ada yang tidak punya HP. Kemudian dari Bu Wahyu menyarankan pakai ya Google Classroom. Terus ada pelatihan, seharusnya ada pelatihan dulu memakai pembelajaran daring. Dari Bu Mahayu juga sama, nih. Kemudian dari Lili sama juga. Gimana Bu Ratna? Headset saya rusak. Ini suaranya udah kedengaran? Sudah kedengaran nggak sekarang? Ya, sudah kedengaran. Kedengaran, Bu? Oke, sudah ya. Kalau menurut saya, Bu, kalau daring ini kita sesuaikan saja dengan kondisi di lapangan. Kadang-kadang si anak ini dia belum mengerti cara yang menggunakan. Misalkan seperti saya, contohnya saya undang mereka ke Google Classroom aja, padahal itu kan yang paling simple. Ada juga anak-anak yang belum mengerti, akhirnya mereka minta, Bu, boleh nggak saya store-nya lewat yaudah, saya izinkan aja. Jadi kita tidak bisa menyamakan semua anak-anak bisa mengikuti aplikasi yang apa yang kita pakai, Bu. Kita sesuaikan aja dengan di lapangan. Oh, jadi kita harus lihat kondisi ya di lapangan, gitu ya? Ya, kita lihat kondisi anak-anak di lapangan juga. Yang penting intinya tugasnya nyampe ke kita gitu aja intinya. Ya. Terima kasih Bu Ratna. Pak Tetamo bisa dengar enggak? Macet ya? Ini waktu sudah 10 menit ya. Jadi intinya di sini kita untuk pembelajaran daring, kendala-kendala yang kita hadapi itu untuk mengcover atau untuk mengatasi kita perlu adakan pelatihan gitu ya. Jadi nanti untuk selanjutnya kita akan tentukan pertemuan lagi kapan kita akan melakukan pelatihan. Tentunya nanti yang sudah bisa memberikan pengalamannya, memberikan bimbingan kepada teman-teman yang belum bisa. Itu yang minta tolong sama Bu Mahayu dan Pak Nengah. Bisa, Pak Gini Nengah? Bu Ida, Ya. Kita manfaatkan waktu sebulan liburan ini sebenarnya untuk pertama kita berikan pelatihan pada guru-guru melalui aplikasi Zoom sebenarnya bisa, kan biar tidak berkumpul. Itu sudah dilakukan oleh SMP 2 Kute. Hari ini dia melakukan pelatihan LMS. Kemudian apa istilahnya? Yang kedua, kita wajibkan gitu untuk ikut gitu, biar tidak yang join hanya segini orang. Kita wajibkan untuk ikut seperti workshop resmi di sekolah seperti itu, yang ada sertifikatnya nanti seperti itu bisa dimanfaatkan oleh teman-teman kita untuk naik pangkat. Ya, kayak itu kan bisa ditandatangani oleh kepala sekolah, cukup sebenarnya, tidak perlu kepala dinas. Jadi ada istilahnya resmi, surat undangan resmi, dan bisa bermanfaat juga untuk teman-teman kita yang akan naik pangkat. Itu sih menurutnya sama liburan sebulan ini. Terima kasih Bu Mahayu. Mungkin dari teman yang lain ada usul? Nanti biar bisa yang bicarakan dengan staff. Ya, narasumbernya cukup kita aja, bisa sih guru-guru IT gitu, tuh siapa teman-teman yang lebih tahu lah tentang IT. Ya, gimana Bu Wayu?
Boleh juga Bu, yang penting ada laporan ke dinas, intinya kan itu aja kan, dinas setuju. Ya. Siapa tahu nanti dari Kadis yang membuka lewat webinar juga, misalnya kan webinar kan kita ini. Ya, bisa. Iya, murah, jadi nggak perlu ada biaya, kalau jadi konsumsi juga nggak ada kan, itu yang penting ada sertifikat. Kalau dari pengalaman sampai 2 Kuto sih hari ini dia dibuka oleh Pak Kadis, tapi cuma dihadiri oleh 12 orang saja, mungkin staff-staffnya, yang sedangkan guru-guru yang lain ikut melalui jarak jauh. Oh ya gitu aja, berarti lewat jarak jauh. Pembukaannya dia di sekolah, mengundang Pak Kadis, cuma pesertanya ya lewat daring dari rumah. Saran boleh nggak Bu Ida? Ya, silakan. Bu Lili, silakan. Ya, saya maaf nih Bu Ida, kalau menurut saya kalau bisa kita ketemuan aja di sekolah kan lebih gampang, karena kita nih benar-benar gaptek nih. Kalau kayak saya nih harus benar-benar yang kayak melihat dulu gitu loh. Ini iya betul. Jadi kita lebih enak ngomongnya dan kayaknya lebih efektif kalau menurut saya gitu. Walaupun kita nggak usah dikasih konsumsi, nggak apa-apa deh, kita bawa sendiri aja dari rumah. Bawa bekal dari rumah ya. Ini kan kita tetap protokol kesehatan, Wahyu. Ya, maksimal 20 orang, tidak boleh melebihi 20 orang. Iya betul, kayak saya kan gaptek kalau mau nanya sama Bu Wahyu kan cepet gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lewat Vicon, yang mana itu yang di kursor, yang pojok kanan nggak ketemu gitu loh Bu Ida. Ketemu ya. Iya betul. Daripada keliling dunia kan Bu Ida. Ya mungkin atau enggak di setting mungkin sehari untuk yang kayak tatap muka gitu, in on gitu ya. Oh iya, benar. Ya boleh gitu. Senyum-senyum aja dari tadi. Ini, Wida. Ya. Pak Nengah cowok sendiri. Wida ikut sedikit nih. Silakan. Datang sendiri. Halo. Dianya. Ya, silakan. Bu Sutri. Wida. Ya. Mungkin karena sama-sama gini ya, satu jurusan gitu, sehati sama Lili ya. Ya deh, yang satu jurusan. Kita kan serumpun, Bun. Serumpun, jadi sehati dan walaupun ya mungkin namanya gaptek ya jelas gaptek bangetnya saya setuju untuk ada pertemuan yang tatap muka, apalagi terus mau dibantu diklik-klikin yang mana mungkin mata saya aja yang klik-klik tapi nggak tahu yang mana mau diklik itu. Jadi kalau memang nanti disepakati dari staf pimpinan, adakanlah seperti yang di SMP 2 Kute yang seperti dikatakan oleh Bu Mang Ayu itu. Jadi ada kita workshopnya lah gitu modelnya. Ya, nanti bagi saya yang gaptek kan bisa lah tambah bicarakan di staf dulu. Oke, ya makasih ya. Terima kasih Bu Sutris. Gimana yang lain, masih ada yang ingin diungkapkan di sini? Silahkan. Pak Nengah senyum-senyum dari tadi. Ada? Sementara itu aja, Bu. Nah, gimana? Sementara. Bu Ratna? Ya, gitu aja dulu dibicarakan di staf aja dulu, Bu. Nanti kesepakatannya bagaimana ya kita ikuti aja. Yang terbaik lah untuk kita. Supaya semuanya bisa, pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Intinya ada kemauan guru untuk belajar, itu aja sebenarnya dulu. Kalau masalah gaptek, kita semua gaptek juga sebenarnya. Tapi sama kayak gini. Kita mau maju gitu aja sebenarnya. Gimana biar Sakura tuh lebih maju dari sekolah yang lain, itu sebenarnya tujuannya. Jangan baru ada aplikasi gini sudah merasa nggak mau pakai itu. Seperti kemarin sebenarnya saya sudah ungkapkan unek-unek saya ke Pak PLT tentang pelaksanaan UTS yang gagal menggunakan Google Form itu. Saya pribadi 4 mata saya ngomong, saya kecewa sebenarnya Pak Guru. Saya sudah antusias sekali guru-guru itu sudah mau belajar Google Form, akhirnya cancel pemakaian Google Form. Ya, tapi apa boleh buat, kita hanya bisa ngikuti atasan. Ya, atasan. Tapi sebenarnya itu bagus sebenarnya untuk di stop ya. Ya, untuk kedepannya kita adakan pelatihan dulu nih. Nanti yang bicarakan. Ya, pelatihan. Ya, nanti kita bicarakan di staf dulu. Kalau dibutuhkan, kita tentukan waktu. Ya, nanti di-share di grup. Bentar, nggih. Bu Ida, maaf.
Ya. Untuk kepastian pembelajaran sudah ada info nggih? Kan kemarin di share hanya mapel yang daring itu kan hanya ada beberapa mapel saja, seni budaya seperti itu katanya. Oh, belum Ya. ada dari atasan belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Oke. Nanti yang tanya lagi sama Pak PLT-nya ya. Untuk pertemuan hari ini karena kita dibatasi oleh waktu, jadi kalau bisa Tiang simpulkan nanti yang perlu Tiang bicarakan di staf adalah menentukan kapan kita pelatihan untuk guru, kenten nggih? Untuk pembelajaran daring. Nanti kita tentukan kapan kita akan bertemu, apakah pakai Vicon atau ketemu langsung, itu nanti dibicarakan ya. Berarti untuk pertemuan kali ini kita sudah sepakati kita memakai daring dan kita pakai web. Bisa yang simpulkan seperti itu? Gimana teman-teman? Ya, karena Iya, sekolah kita udah lama nggak punya web. Mudah-mudahan Ya, pembelajaran ini bisa punya web. Ya, yang jelas Silakan, kita bekerja Mbak Nengah. bersama-sama. Sudah bisa. Iya. Nah, jadi Itu yang kita ditunggu-tunggu. perlu bimbingan dari yang sudah bisa. Jadi yang simpulkan nanti webnya itu bisa kita pakai untuk tahun ajaran baru. Kinten Pak Nengahnya. Nggih. Siap, nggih. Nanti ada Pak Arya juga di sana, nanti Pak siapa gitu. Iya, nanti banyak ya. Ada banyak teman nanti yang membantu dalam pembuatan web, bukan dia sendiri karena tadi sempat ngobrol dengan yang membuat web di SMP 2 Kuta Utara. Dia sudah nanyakan pembuatannya agak lama, itu memakan waktu 6 bulan kalau teknisi dari SMP 2 Kuta Utara. Makanya tadi Tiang berinisiatif kita ajak saja teman-teman di sekolah manfaatkan manfaatkan misalnya seperti Pak Arya, Pak Ngakan, misalnya Rai dan teman-teman guru TIK gitu, kita kumpul ngobrol bareng sambil minum kopi kalau bisa. Itu kita adakan nanti diskusi seperti itu biar nanti web kita sesuai keinginan kita gitu. Dan budgetnya jauh lebih ringan karena tadi Tiang meminta budget itu 5 sampai 8 juta itu per tahun untuk di awal nih Kak. Biar teman-teman juga tahu loh kok bayarnya mahal sekali, nanti Tiang perlihatkan bukti-bukti transfer dan seterusnya karena untuk di awal kita harus menyewa hosting dan domain. Itu aja untuk informasi awal tentang web kita. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nengah. Untuk pertemuan kali ini kita karena dibatasi waktu, mari kita tutup dulu. Jadi PR Tiang nanti membicarakan di staf. Ya. Bu Ida, sudah direkam kah ini? Sudah. Itu sudah di-record itu. Sudah ya. Nah, Mang, udah direkam. Iya. Nanti kan tugas dia nanti. Ya. Ingat tuh. Saya yang punya. Jero balian saya ingat ya. Nggih. Ngiring tutup dengan Paramo Santi. Om Santi. Om. Selamat siang. Terima kasih. Siang.